Selamat pagi, bertemu lagi dalam mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas mengenai peta. Sebelumnya kalian pasti pernah ya melihat kartu undangan yang di dalamnya ada denah lokasi pesta. Kenapa dalam kartu undangan sering dilampirkan denah lokasi atau kita sebut sebagai peta sederhana? Kenapa pada saat menunjukkan suatu lokasi kita sering menggambarkan dengan coret-coretan gambar pada papan tulis, kertas, ataupun mungkin di permukaan tanah? Jawabannya adalah karena secara umum bahasa gambar atau visual akan lebih mudah dipahami. Itu sebabnya sering digambarkan dengan tulisan atau coret-coretan atau peta sederhana begitu ya. Ini adalah satu contoh denah di mana denah ini digunakan untuk mempermudah kita menuju suatu lokasi. Jadi pertanyaannya di sini adalah lewat manakah saya ke toko Gramedia? Di sini ada denahnya. Bisa kalian lihat lokasi rumah ada di sebelah bawah sini ya. Di dalam peta garis merah itu menggambarkan jalan. Maka dari rumah saya akan mengikuti jalan ke arah utara. Ke arah utara itu maksudnya ke arah atas gitu ya. Ke arah utara melewati perempatan. Di sini ada perempatan ini, perempatan jalan. Nah, ada perempatan. Terus melewati jembatan sungai. Nah, simbol ini adalah simbol air. Warna biru itu adalah air. Maka ketika ada jalan di atas air, maka ini pasti adalah jembatan di atasnya. Terus sampai perempatan berikutnya belok kanan. Nah, ini sini ada perempatan yang berikutnya, perempatan yang kedua. Dari perempatan itu katanya belok ke kanan. Belok ke kanan sekitar 200 meter di sebelah timur Bank BNI atau persis di depan rumah sakit. Maka saya akan tiba di Gramedia dengan mengikuti denah ini. Jadi denah atau peta sederhana itu menggambarkan sebuah lokasi untuk mempermudah kita menuju sebuah lokasi gitu ya. Yang berikutnya bisa kita ambil kesimpulannya, peta adalah gambaran permukaan bumi. Nah, ini adalah salah satu contoh gambaran permukaan bumi. Di situ ada terlihat daerah pemukiman, kemudian ada hutan, ada sungai disimbolkan dengan warna biru itu ya. Penampakan permukaan bumi. Kemudian ada pusat pertokoan atau mungkin pusat perkantoran begitu yang di sebelah kanan ya. Gambaran permukaan buminya seperti ini. Kemudian diproyeksikan ke bidang datar dengan skala tertentu. Digambarkan ke bidang datar, maka gambarannya akan menjadi seperti ini. Warna biru itu melambangkan air, yang warna merah itu adalah jalan raya, kemudian yang warna orange itu melambangkan pemukiman atau pusat perkantoran, dan warna hijau itu melambangkan lahan hijau, bisa hutan, bisa lahan hijau, taman dan sebagainya begitu ya. Maka kesimpulannya adalah peta adalah gambaran permukaan bumi yang diproyeksikan ke bidang datar dengan skala tertentu. Nah, ini juga ada contoh bumi digambarkan ke dalam peta, maka bentuknya akan seperti ini ya, menjadi bentuk bidang datar begitu. Itu juga bisa disebut sebagai peta. Jadi yang dua ini boleh kita sebut sebagai peta. Ini peta, yang ini juga peta gitu ya, sama. Apa yang dimaksud dengan permukaan bumi? Nah, di sini ada penampakannya ini permukaan bumi. Ada sungai, sungai itu yang ini ya, yang berwarna biru. Sungai, kemudian ada jalan yang warna merah, pemukiman digambarkan dengan bentuk-bentuk rumah, disimbolkan begitu ya, hutan disimbolkan dengan warna hijau atau pepohonan begitu. Ada relief, relief itu artinya permukaan bumi kan tidak rata bentuknya, ada agak sedikit naik atau pegunungan begitu ya. Ini salah satu contoh bentuk permukaan bumi yang tidak rata. Apa yang dimaksud dengan permukaan bumi? Nah, nanti kalian jawab di buku latihan kalian. Kemudian yang selanjutnya, kegunaan atau manfaat peta. Siapa yang tahu manfaat peta? Nah, di sini ada beberapa nih manfaat peta yang sudah Miss tuliskan. Yang pertama, untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan lingkungan hidup. 3, mengetahui potensi sumber daya alam. 4, perencanaan wilayah. 5, prediksi terjadinya bencana. 6, pertolongan kecelakaan. 7, mempermudah atau petunjuk arah perjalanan, dapat memperkirakan arah dan jarak tempuh. Ini tadi contoh yang tadi ya, dari rumah mau ke Gramedia, ini contohnya mempermudah petunjuk arah perjalanan. Yang terakhir, peringatan dini daerah rawan bencana alam. Kemudian jenis-jenis peta.
Yang pertama peta dasar, peta yang dijadikan dasar untuk pembuatan peta lainnya. Peta dasar untuk pembuatan peta rupa bumi disebut peta induk, sedangkan peta dasar untuk pembuatan peta tematik disebut peta kerangka. Apa itu peta tematik? Peta tematik itu adalah peta yang mempunyai tema tertentu. Contoh, peta penggunaan lahan, peta tanah, peta geomorfologi, peta kepadatan penduduk, peta kesesuaian lahan, peta tata ruang, dan lain-lain. Jadi peta tematik ini dia mengangkat satu tema. Dia tidak menjelaskan secara keseluruhan, tapi mengangkat satu tema. Jadi kalau misalnya peta kepadatan penduduk, maka di dalam peta itu hanya menyangkut tentang kepadatan penduduk saja, begitu ya. Dia punya tema, makanya disebut namanya tematik. Bentuk simbol objek. Nah, di sini ada salah satu penampakan permukaan bumi. Jadi, pada saat kita pindahkan ke dalam peta atau kita buat ke dalam peta, dia akan digunakan simbol. Contoh yang pertama, itu tadi lokasinya adalah jalan, disimbolkan dengan garis berwarna merah. Jalan digambarkan dengan garis. Yang kedua, nah ada titik warna merah. Bangunan kecil digambarkan dengan titik. Nah, kemudian ada yang berikutnya, hutan bakau digambarkan dengan luasan atau area. Kemudian ada garis batas pada peta. Nah, ini adalah bentuk gambaran garis batas pada peta. Bisa kalian lihat di sini ya. Jadi yang berwarna biru itu menggambarkan wilayah perairan, yang garis berwarna merah itu menggambarkan jalan. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa kalian lihat di buku atlas kalian ya, pasti punya atlas kan di rumah, nanti lihat di buku atlasnya secara lebih lengkap begitu ya. Ini adalah salah satu contoh penampakan permukaan bumi. Ini juga sama menggambarkan penampakan permukaan bumi, ada hutan bakau dan ada perairannya begitu ya. Yang berikutnya, bagaimana objek permukaan bumi digambarkan? 1. Objek digambarkan dengan simbol. Seperti yang tadi ya, jalan disimbolkan dengan garis, bangunan disimbolkan dengan titik, rawa disimbolkan dengan area tadi ya, ada contohnya tadi. Objek digambarkan dengan simbol, itu maksudnya. Yang kedua, bentuk permukaan bumi digambarkan dengan proyeksi peta. Yang ketiga, detail informasi objek ditentukan dengan skala. Yang keempat, jenis informasi digambarkan berdasarkan tema. Simbol-simbol yang ada pada peta, karena peta itu kan tadi gambaran permukaan bumi yang dituliskan atau digambarkan di permukaan datar, maka kita tidak mungkin memindahkan semua objek yang ada pada kenyataan ke dalam bidang datar. Kan itu kan bidang datar kan bentuk besarannya terbatas. Maka untuk menggambarkan daerah tertentu dia menggunakan simbol supaya muat di bidang datar itu. Ini adalah beberapa contoh simbol. Misalnya pemukiman atau bangunan disimbolkan dengan peta begitu ya. Masjid, gereja disimbolkan mungkin dengan huruf boleh, atau dengan lambang masjid, biasanya bulan bintang, atau gereja begitu ya, dilambangkan dengan salib. Tergantung petanya. Maka untuk lebih lengkapnya mengenai simbol ini, kalian lihat di buku atlas kalian. Pasti semuanya punya ya, atlas atau peta. Atau kalau tidak ada atlas di rumah, kalian boleh googling dengan melihat simbol peta begitu ya, atau buka peta di internet, kemudian kalian lihat di situ. Banyak sekali simbol-simbol yang digunakan. Ini ya, bisa kalian lihat di situ. Kemudian yang selanjutnya ini juga masih tentang simbol perhubungan. Untuk jalan negara digambarkan dengan garis berwarna merah, jalan desa garis berwarna kuning, gang itu garis berwarna hitam, kemudian jalan setapak itu dengan garis putus-putus, dan begitu seterusnya ya. Ini juga masih simbol tumbuh-tumbuhan, misalnya ada sawah digambarkan seperti ini. Jadi di peta itu dia membuat sesuatunya itu dengan simbol-simbol begitu ya. Nah ini juga sama, perairan, garis pantai bagaimana simbolnya, batu karang, terumbu, maka disesuaikan dengan petanya masing-masing. Biasanya di setiap peta itu dia akan membuat simbol, arti simbol-simbol itu dia akan terapkan di peta itu. Makanya tadi Miss bilang kalian buka atlas kalian di rumah, kalian perhatikan, kalian simak, kemudian kalian lihat dari simbol itu, perhatikan ke petanya.
Jadi kalau misalnya kita melihat peta ada garis merah, maka kita bisa tahu, oh ini berarti jalan, gitu ya. Ini juga sama, masih mengenai simbol, relief digambarkan seperti ini, titik kontrol, batas administrasi. Jadi simbol dalam peta itu banyak. Pengenalan objek, ini yang tadi ya. Sama seperti yang tadi, ini menunjukkan tambak, hutan rawa, sungai, pemukiman. Ayo, bisa tebak nggak ini apa kira-kira? Iya, jalan. Itu ada tanah kosong di atas. Kemudian ada danau di tengah-tengah itu, warna biru ya. Kemudian yang terakhir skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak di lapangan dengan jarak di peta. Jadi di dalam peta itu dia karena tidak memungkinkan untuk membuat jarak yang sama di kenyataan dengan di bidang datar, maka dibuatlah skala untuk memperkecil lokasinya. Sebagai contoh, ini ada contoh, jarak sebenarnya antara Jakarta Bogor adalah 50 km. Tapi kan tidak mungkin kalau kita buat di dalam kertas 50 km itu sangat panjang, maka dia diperkecil. Namanya skala. Pada peta skala 1:100.000, maka jarak antara kedua kota tersebut adalah 1 cm di peta sama dengan 100 cm atau 1 cm di peta sama dengan 100.000 cm atau 1 km di lapangan. Jadi kalau di jarak di peta itu kita ukur pakai roll, dari Jakarta ke Bogor kita ukur pakai roll gitu ya. Kita ukur 50 cm jaraknya dengan skala 1:100.000. Oh, berarti jarak sebenarnya adalah 50 km. Jadi kita lihat skalanya berapa. Kalau misalnya skalanya 1 juta, maka kita kalikan dengan 1 juta. Oh, berarti jarak sebenarnya adalah sekian kilometer, begitu ya. Jadi misalnya kalian mau tahu dari Medan ke Brastagi kira-kira jaraknya berapa kilometer. Nah, bisa kita lihat aja di dalam peta itu. Kita ukur pakai roll dari Medan ke Brastagi. Berapa jaraknya di peta? Kita kalikan dengan skalanya berapa. Kita bisa dapat jarak sebenarnya. Begitu ya. Jadi setiap kali kita mau tahu lokasi suatu daerah, bisa kita lihat dari peta. Nah, ini adalah satu contoh. Skala 1:10.000, jaraknya itu seperti ini. Dari sini jaraknya segini ya. Kalau digambarkan dengan skala 1:10.000. Kalau digambarkan dengan skala 1:50.000, jaraknya jadi semakin mengecil. Nah, ini makanya tadi Miss bilang disesuaikan dengan skalanya. Jadi semakin besar skala ini, angkanya ini makin besar, maka jaraknya jadi semakin kecil. Kalau angkanya ini semakin kecil, jaraknya jadi semakin besar. Nah, ini ada detail informasi ditentukan oleh skala peta. Oke. Skala besar, objek digambarkan lebih detail atau rinci. Skalanya besar. Tapi ingat ya, skala besar itu maksudnya ketika angkanya makin kecil, itu disebut skala besar. Jangan salah ya. Kalau skala besar itu ketika angkanya semakin kecil. Kalau skala kecil itu ketika angkanya semakin besar. Skala kecil objek digambarkan lebih sederhana, jadi lebih sempit dia posisinya. Ini bisa kalian bandingkan ya antara gambar yang di atas dengan gambar yang di bawah. Kedalaman informasi yang ditampilkan peta ditentukan oleh skala. Jadi semakin besar skalanya, objek digambarkan lebih detail. Semakin kecil, objek digambarkan lebih sederhana. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Jangan lupa bukunya dibaca di rumah. Ingat soal yang saya berikan tadi, ada ya di penjelasan sebelumnya, ada pertanyaan tadi, itu menjadi soal latihan kalian untuk hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Selamat pagi, bye bye.